Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nugroho. Saya dari Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya dengan judul Analisis Proses Pemecahan Masalah Matematis Siswa berdasarkan self-efficacy dalam pembelajaran berbasis masalah di SMP Negeri 2 Sukodadi, di mana proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Ali Sodikin, SPD MPD. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pada bab satunya, di mana bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh siswa pada setiap jenjang pendidikan. Pentingnya matematika tidak hanya dipelajari di dalam kelas, namun matematika dekat dengan kegiatan kehidupan sehari-hari, seperti yang disebutkan dalam Permendikbud nomor 58 tahun 2014, bahwa matematika merupakan ilmu universal yang berguna bagi kehidupan manusia dan juga mendasari perkembangan teknologi modern serta mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Menurut Robert L. Solso, pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera. Menurut Indrawati tahun 2014. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kecakapan untuk potensi yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Robert L. Solso, pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera, menurut Indrawati tahun 2014. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kecakapan atau potensi yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menurut Gunantara tahun 2014. Salah satu keterampilan yang sangat erat kaitannya dengan karakteristik matematika adalah belajar untuk memecahkan masalah. Kemampuan pemecahan masalah tersebut berkaitan dengan karakteristik yang dimiliki matematika yang digolongkan dalam berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi adalah komponen-komponen yang terletak pada urutan lebih tinggi dari keseluruhan proses kognitif manusia, misalnya berpikir, pembuatan konsep, penalaran, bahasa, pembuatan keputusan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah, menurut Yamin tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, banyak siswa yang mengeluhkan pembelajaran matematika sulit dipahami. Hal tersebut dikarenakan guru hanya memberi konsep matematika dalam bentuk jadi, sehingga siswa harus menghafalkan rumus-rumus matematikanya. Akibatnya, pelajaran yang diberikan pertemuan sebelumnya ditanyakan pada pertemuan selanjutnya, siswa sudah lupa. Data penelitian berjumlah 36 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan diperoleh data kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar matematika yang masih rendah. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah ini dapat dilihat berdasarkan indikator. Yang pertama, memahami masalah. Dengan 13 siswa, persentase 36%. Yang kedua, menyusun rencana. Dengan 12 siswa, persentase 33%. Yang ketiga, ini melaksanakan rencana. 15 siswa dengan 41%. Rendahnya hasil belajar matematika siswa dapat yang dilihat dari pencapaian nilai siswa KKM atau kriteria ketuntasan minimal, yaitu 11 siswa dengan persentase 30%. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis atau peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses siswa dalam menyelesaikan masalah dan upaya agar dapat meminimalisir
kesulitan tersebut melalui penelitian, analisis, proses pemecahan masalah matematis siswa berdasarkan self-efficacy dalam pembelajaran berbasis masalah di SMP Negeri 2 Sukadadi. Rumusan masalah. Berdasarkan pembahasan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana proses kemampuan pemecahan masalah matematis siswa berdasarkan self-efficacy dalam pembelajaran basis masalah di SMP Negeri 2 Sukadadi. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses kemampuan pemecahan masalah matematis siswa berdasarkan self-efficacy dalam pembelajaran berbasis masalah di SMP Negeri 2 Sukadadi. Yang D ini manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi pada setiap pembaca, baik dari berbagai pihak ataupun dalam dunia pendidikan, yang menyatakan bahwa keaktifan, respon, dan hasil belajar matematika pada siswa SMP Negeri 2 Sukadadi saat pembelajaran matematika. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang A, bagi guru, di mana yang pertama memudahkan guru untuk mengajarkan dan menjelaskan pelajaran matematika. Yang kedua, memudahkan guru menjelaskan materi matematika yang membuat siswa lebih memperhatikan dan mampu memahami materi yang diberikan. Yang B ini bagi siswa, di mana yang pertama siswa semakin percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, membuat siswa cepat tanggap dan mudah mengingat pelajaran matematika. Yang ketiga, siswa menjadi lebih aktif dengan guru dan aktif bertanya kepada guru. Yang keempat, siswa lebih aktif dengan teman sekitar dalam mengerjakan soal maupun belajar bersama. Yang C ini bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi guru di sekolah dengan memberikan solusi untuk mengajarkan mata pelajaran matematika pada siswa SMP Negeri 2 Sukadadi. Yang kedua ini bab 2 kajian pustaka. Yang pertama ada hasil penelitian yang relevan, di mana penelitian ini disusun dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sehingga bisa kita ambil kesamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain yakni yang pertama ada dari proposal yang berjudul hubungan self-efficacy siswa SMP dengan kemampuan pemecahan masalah matematis yang disusun oleh Muhammad Gilar Jati Sunda tahun 2011, menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kemampuan pemecahan masalah dan self-efficacy siswa. Jadi hubungan tersebut masuk dalam kategori sedang, artinya hubungan antara kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efficacy berada di tengah. Hubungan ini menunjukkan hubungan yang tidak begitu baik juga tidak begitu jelek. Yang kedua, menurut Ratna Widianti Utami Doriva Urwatul Wutska dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dan Self-Efficacy Siswa SMP Negeri di Kabupaten Ciamis, menjelaskan bahwa dari penelitian yang sudah dicari itu dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 2 di Kabupaten Ciamis berada pada kriteria rendah. Berdasarkan tahap Polya, kemampuan pemecahan masalah pada tahap memahami masalah dengan persentase 49,41% berada pada kriteria sedang. Tahap merencanakan pemecahan masalahnya yaitu 34,33% berada pada kriteria rendah. Tahap melaksanakan rencana masalahnya itu 42,14% berada pada tahap sedang, dan tahap memeriksa kembali hasil dengan persentase 4,24% berada pada kriteria sangat rendah. Sedangkan self-efficacy siswa memiliki kelas 8 SMP Negeri 2 di Kabupaten Ciamis berada pada kriteria sedang dengan rata-rata 91,17. Kemudian ada proposal yang berjudul Hubungan Self-Efficacy Siswa SMP dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis yang disusun oleh Arini Amalia, Lisdiani Putri Syafitri, dan Feni Triana Andikasari. Menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya memiliki hubungan positif antara kemampuan pemecahan masalah matematika dengan self-efficacy dan kemandirian belajar. Hubungan kemampuan pemecahan masalah dengan self-efficacy berada dalam tingkatan hubungan sedang. Artinya hubungan tersebut berada di tengah-tengah yang menunjukkan hubungan yang tidak jelek maupun tidak bagus.
Sedangkan hubungan kemampuan pemecahan masalah matematika dengan kemandirian belajar berada dalam tingkatan yang sangat kuat. Berarti menunjukkan hubungan yang sangat positif dan berpengaruh dalam kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian belajarnya. Yang B ini deskripsi konseptual dan subfokus penelitian, di mana ada pemecahan masalah. Bahwa tadi kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu keterampilan pada diri peserta didik agar mampu menggunakan kegiatan matematik untuk memecahkan masalah dalam matematika, masalah dalam ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sudaji tahun 1994. Menurut Dahar tahun 1989, pemecahan masalah merupakan suatu kegiatan manusia yang menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah diperoleh sebelumnya, dan tidak sebagai suatu keterampilan generik. Pengertian ini mengandung makna bahwa ketika seseorang telah mampu menyelesaikan suatu masalah, maka seorang itu telah memiliki suatu kemampuan yang baru. Menurut Barodi dan Niskayuna tahun 1993 menggolongkan 3 interpretasi pemecahan masalah, yaitu pemecahan masalah sebagai pendekatan, tujuan, dan proses pembelajaran. Pemecahan masalah sebagai pendekatan maksudnya pembelajaran diawali dengan masalah. Selanjutnya siswa diberi kesempatan untuk menemukan dan mengkonstruksi konsep proseding seminar nasional penelitian. Menurut Sumarmo tahun 2005 mengemukakan pemecahan masalah dapat dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai pendekatan pembelajaran dan sebagai tujuan pembelajaran. Sebagai pendekatan pembelajaran artinya pemecahan masalah digunakan untuk menemukan dan memahami materi matematika. Sebagai tujuan, dalam arti pemecahan masalah ditujukan agar siswa dapat merumuskan masalah dari suatu situasi sehari-hari, dan matematika menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah sejenis dan masalah baru dalam atau di luar matematika, menjelaskan hasil yang diperoleh sesuai dengan permasalahan asal, mampu menyusun model matematika dan menyelesaikannya untuk masalah nyata, dan dapat menggunakan matematika secara bermakna. Proses pemecahan masalah, bahwa proses siswa dalam pemecahan masalah dapat diamati juga dari strategi yang digunakan siswa dalam pemecahan masalah matematika. Sofine tahun 1994 menyatakan bahwa ada beberapa strategi-strategi yang digunakan dalam proses menyelesaikan masalah, di mana strategi-strategi ini diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada guess and test atau menebak dan menguji. Yang kedua ada substitute simpler values atau mengganti dengan nilai yang mudah. Yang ketiga divide problem into subtasks atau membagi masalah menjadi subtugas. Yang keempat ada mengadakan penyelidikan. Yang kelima mendesain model. Keenam menggambarkan bagan. Yang ketujuh membuat daftar sistematis. Dan yang kedelapan membuat tabel. Kesembilan mengkonstruksi grafik. Dan yang kesepuluh menjadikan masalah lebih sederhana. Yang ke-11 ada mencari pola, yang ke-12 ada membangun aturan umum, ke-13 bekerja mundur, dan yang terakhir adalah menambah sesuatu pada situasi masalah. Self-efficacy atau kepercayaan diri didefinisikan bahwa merupakan keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki, bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu atau mengatasi suatu situasi, bahwa ia akan berhasil dalam melakukannya. Sebagaimana menurut Bandura mengemukakan bahwa self-efficacy merupakan keyakinan orang tentang kemampuan mereka untuk menghasilkan tingkat kinerja serta menguasai situasi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kemudian self-efficacy juga akan menentukan bagaimana orang merasa berpikir, memotivasi diri, dan berperilaku. Yang kedua ini dimensi self-efficacy, di mana menurut Bandura membedakan self-efficacy menjadi 3 dimensi, yaitu level, generality, dan strength. Kemudian yang selanjutnya ada aspek-aspek self-efficacy, di mana menurut Bandura ada 3 macam aspek dalam self-efficacy. Di antaranya yang pertama ada magnitude. Di sini berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas yang dilakukan individu. Ada generality. Generality ini berkaitan dengan luas bidang tugas yang dihadapi individu. Dan yang terakhir ada strength. Strength ini
yaitu kuatnya keyakinan seorang mengenai kemampuan yang dimilikinya. Keempat, ada proses-proses mempengaruhi self-efficacy. Yang pertama ada proses kognitif, yang kedua ada proses motivasi, dan yang ketiga ada proses afektif. Dan yang terakhir adalah proses seleksi. Yang kelima ada klasifikasi self-efficacy. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu self-efficacy tinggi dan self-efficacy rendah. Kalau yang tinggi itu mengerjakan suatu tugas, individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi akan cenderung memilih terlibat langsung. Tetapi untuk yang self-efficacy rendah itu dia ragu akan kemampuan mereka, sehingga akan menjauhi tugas-tugas yang sulit karena tugas tersebut dipandang sebagai ancaman bagi mereka. Teori belajar kognitif. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Pengertian PBM berdasarkan teori yang dikembangkan Barrow Min Liu tahun 2005 menjelaskan karakteristik dan pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang pertama adalah learning is student centered. Yang kedua ada authentic problems from the organizing focus for learning. Ketiga ada new information is accurate through self-directed learning. Keempat adalah learning occurs in a small groups. Dan yang terakhir adalah teachers act as facilitator. Hubungan self-efficacy. Selanjutnya ada hubungan antara pembelajaran berbasis masalah, pemecahan masalah, dan self-efficacy. Terdapat hubungan positif antara kemampuan pemecahan masalah dan self-efficacy siswa, bahwa hubungan tersebut masuk ke dalam kategori sedang, yang artinya hubungan antara kemampuan pemecahan masalah dan matematis dan self-efficacy berada di tengah. Jadi hubungan ini menunjukkan bahwa hubungan tidak begitu baik dan tidak begitu jelek. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Sebelumnya telah dilakukan penelitian serupa baik tentang proses pemecahan masalah, kemudian model pembelajaran PPM yang berpengaruh pada analisis data, dan juga self-efficacy. Pada penelitian ini akan dibahas ketiganya, di mana akan diberikan tes formatif terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan awal siswa, lalu tes kemampuan pemecahan masalah matematika, kemudian angket self-efficacy siswa, yang selanjutnya akan dilakukan wawancara untuk menggali informasi tentang kemampuan pemecahan masalah berpikir siswa dan juga kepercayaan diri siswa. Yang ketiga, selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Di mana yang A, jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Data dan sumber data penelitiannya ada dua, yaitu data penelitiannya. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, di mana data kualitatif itu disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini didapatkan dari analisis hasil tes dan wawancara. Yang kedua ada sumber data penelitian, bahwa sumber data penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh, di mana sumber data penelitian terdiri atas sumber data sekunder dan primer. Pengumpulan data penelitian. Di sini teknik pengumpulan datanya ada 3, yaitu tes, di mana tesnya itu tes diagnostik dan tes formatif. Yang kedua ada wawancara, dan yang terakhir ada angket. Lalu ada prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada tahap persiapan, seperti halnya penelitian-penelitian yang lainnya. Kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga ada tahap akhir. Dan yang terakhir ini teknik analisis data, di mana teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Di sini ada instrumen penelitiannya. Yang pertama ada tes dengan 2 tes soal cerita tentang
bangun ruang. Kemudian ada wawancara dengan 3 soal atau 3 pertanyaan. Dan yang terakhir adalah angket dengan lampiran angketnya, ya ini sebagai berikut. Di sini ada 15 pertanyaan atau pernyataan yang akan ditanyakan kepada seorang siswa tersebut. Dan angket ini diuji untuk menilai kemampuan self efficacy, di mana siswa tersebut dinyatakan mungkin bisa memiliki kepercayaan pada penyelesaian pemecahan masalah yang sudah dilakukannya tadi pada soal-soal tes. Itu tadi penjelasan dari proposal yang saya buat. Bila salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.